Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, yang kami hormati Bapak Kasubag TU, yang kami hormati segenap Kepala Seksi dan Penyelenggara, yang kami hormati segenap Kepala KUA se-Kabupaten Sumbawa, yang kami hormati segenap pengawas madrasah yang juga alhamdulillah hadir bersama kita, para kepala madrasah, singkatnya segenap karyawan, karyawati lingkup kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, yang insyaallah kita semua yang hadir ini semoga dimuliakan Allah di dunia dan di akhirat. Amin. Mengawali pengajian Tarhib Ramadan kita pagi ini, marilah selaku hamba Allah yang beriman kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah karena semata-mata atas limpahan nikmatnya, atas curahan karunia-Nya, atas hidayah dan taufiknya, sehingga alhamdulillah sampai dengan ini keadaan sehat walafiat. Kita masih dalam keadaan segar bugar, dalam keadaan fresh menjalani aktivitas kita, baik sebagai Allah, sebagai khalifatullah, maupun sebagai individu muslim. Teristimewa tentunya sebagai karyawan, karyawati kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa. Semoga hadirnya kita di tempat ini dengan nawaitu untuk memperkuat silaturahim, memperkokoh ukhuwah Islamiyah kita, sekaligus untuk menyambut bersama hadirnya bulan suci Ramadan ini, insyaallah menjadi catatan amal kebaikan dan juga tabungan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita junjungkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kepala Kantor, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, sesuai dengan tema pengajian kita pada pagi ini, yaitu Tarhib Ramadan. Tarhib ya berasal dari kata rahaba yurahhibu tarhiban, ya artinya menyambut ya. Jadi kalau kita dapat informasi akan datang tamu dari pusat, dari mana saja, lalu kita bersiap-siap menyambutnya, maka inilah yang dinamakan dengan tarhib. Kalaulah tamu yang datang dari pusat
kita sambut dengan sebaik-baik sambutan. Kita sambut dengan berbagai macam persiapan, dengan berbagai macam bekal yang cukup untuk menghormatinya, memuliakannya, ya. Padahal itu hanya manusia biasa, ya, tamu memang, tetapi ya dia hanya membawa kemaslahatan dunia saja. Ya. Sedangkan tamu yang akan hadir ini, tamu yang sedang kita sambut ini adalah tamu pertama datangnya dari Allah. Jadi datang dengan izin Allah. Yang merestui kedatangannya adalah Allah. Yang memberikan bekal kepada tamu ini pun Allah. Dan Allah ingin agar tamu yang hadir ini kita sambut di rumah kita masing-masing. Bukan hanya di masjid, tetapi di rumah kita masing-masing. Maka berbahagialah kita ini, karena kita akan jadi majikan terbaik. Kita akan jadi tuan rumah. Kita akan jadi tuan rumah terbaik untuk tamu yang istimewa. Dan insya Allah tamu ini tidak membawa tangan kosong. Tamu ini akan membawa semua keberkahan langit dan bumi. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya, qad ja'akum Ramadan. Sungguh Ramadan sebentar lagi akan datang. Syahrun mubarakun, bulan keberkahan. Bulan keberkahan. Dalam riwayat yang lain dikatakan syahrul barakah. Dua-duanya memiliki makna yang berbeda. Kalau mubarak artinya seluruh dimensi yang ada di bulan ini diberkahi. Segalanya diberkahi. Baik orangnya maupun amalnya diberkahi oleh Allah. Adapun kata syahrul barakah berarti fokus kepada amalan. Jadi amalan kita di bulan itu diberkahi, dilipatkan ganda. Subhanallah. Kemudian yang kedua, kataballahu alaikum siyama. Ya. Jadi dia sudah datang membawa keberkahan, lalu ada permaklumannya di situ. Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas kalian puasa di dalamnya. Jadi ini permakluman pertama, wajib puasa. Siapapun yang mengaku beriman wajib puasa. Dan inilah inti kedatangannya, jemaah. Itu kita diperintahkan untuk berpuasa Ramadan. Apa hikmahnya? Apa hakikatnya? Nah ini insya Allah kita akan bahas sedikit. Kita lanjutkan hadis ini dulu. Kata Nabi, syahrul maghfirah. Ramadan itu adalah bulan ampunan. Jadi bulan keberkahan, bulan ampunan. Kemudian syahrul muwasat, bulan kedermawanan. Kita semuanya akan dididik selama sebulan ini untuk menjadi orang paling dermawan, untuk menjadi orang yang tidak saja soleh untuk diri sendiri, tetapi juga soleh untuk orang lain. Jadi ada soleh individu dibentuk oleh puasa, ya. Ada juga soleh sosial yang dibentuk oleh rasa yang datang melalui puasa itu, yaitu kepekaan sosial, rasa simpati, rasa empati kita dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Jadi saleh individu dan juga saleh sosial. Inilah makna bulan kedermawanan. Kemudian kata Nabi, fihi tufattahu abwabul jinan. Di bulan ini Allah berkenan membuka seluruh pintu surganya dan tidak ditutup sedikit pun. Ya. Pertanyaannya ini, Bapak Ibu sekalian, adakah di antara kita ini yang hadir ini yang tidak bergembira dengan terbukanya pintu surga?
Kalau ada yang tidak gembira ini dipertanyakan, Pak. Ya, saya yakin semua kita akan bergembira dengan sukacita yang luar biasa. Ya, jangankan melihat, tidak melihat pun kita bergembira. Apalagi sampai nanti di padang mahsyar kita diperkenankan untuk melihat langsung surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bergembira saja ini satu nilai istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bayangkan itu, surga didatangkan kelak di padang mahsyar. Kemudian diletakkan di depan kita. Lalu kita melihat dengan mata telanjang keindahannya, aroma harumnya, bidadarinya, buah-buahnya, semuanya. Subhanallah. Kemudian setelah itu kata Nabi, wa tughallaqu fihi abwabun niran. Ya, dan Allah berkenan di bulan ini ditutup seluruh pintu neraka dan tidak dibuka sedikit pun. Pertanyaannya, ya, adakah di antara pendosa, adakah di antara orang-orang yang mengaku pernah bersalah tidak bergembira dengan ditutupnya pintu neraka? Maka ini kesempatan bagi mereka yang merasa pernah berdosa, yang merasa pernah bersalah, yang merasa pernah khilaf, baik disengaja maupun tidak, ya, diberikan kesempatan. Didatangkan sebuah musim di mana dosa-dosa diampuni, di mana kesalahan-kesalahan akan dihapus dan pintu-pintu nerakanya ditutup oleh Allah. Ini kesempatan yang tidak akan tergantikan. Karena itu mari kita sambut kesempatan ini dengan memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertaubat, kita berdoa dan berharap semoga ditutupnya pintu neraka tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi akan ditutup selamanya sampai kita menginjakkan kaki di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga atau yang berikutnya kata Nabi, wa tusaffadu fihi syayatin, dan Allah berkenan membelenggu syaitan. Ya. Pertanyaannya lagi, tidakkah orang-orang yang berakal, tidakkah orang-orang yang beriman, yang imannya tulus kepada Allah bergembira dengan dibelenggunya syaitan, sehingga dia punya keleluasaan untuk beribadah tanpa gangguan. Ibadahnya menjadi ringan, tidak ada goda. Yang menggoda sudah dibelenggu, ya. Tetapi dia punya anak buah. Ini yang jadi masalah. Dia punya tentara. Syaitan mungkin sudah dibelenggu, tapi dia punya tentara yang sudah dia latih selama setahun ini, yaitu hawa nafsu kita. Maka kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa di bulan Ramadan ini setan sudah dibelenggu tapi maksiatnya kan? Ya. Orang yang berzina juga ada, naudzubillah, ya, ketangkap di hotel, ketangkap di mana-mana, ya. Kok bisa? Ya, jawabannya jemaah sekalian sangat mudah sekali. Setannya sudah dibelenggu, tetapi dia sudah mendidik anak buahnya selama setahun, sehingga yang dididik ini lebih hebat daripada yang mendidik. Karena itu godaan hawa nafsu jauh lebih berat daripada godaan syaitan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam mereka yang enggan untuk mengendalikan nafsunya dengan neraka, dan juga memberikan jaminan kepada mereka yang mampu mengendalikan nafsunya dengan surga. Sebagaimana firman dalam Al-Qur'an, ya, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun barang siapa yang melampaui batas, kata Allah, dan memperturutkan hawa nafsunya, maka neraka jahimlah tempat kembali. Jadi melampaui batas di sini bisa berarti zalim, menzalimi orang lain, bisa berarti mengambil hak-hak orang lain, bisa berarti terjerumus dalam larangan-larangan Allah Jalla wa'ala, melampaui batas, dan memperturutkan hawa nafsu, maka neraka jahimlah tempat kembali. Sebaliknya kata Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya. Subhanallah. Di satu sisi kita diperingatkan
ya, dari ancaman neraka jahim. Di sisi lain Allah berikan kabar gembira. Dan barang siapa yang takut akan perjumpaan dengan Allah dan menahan, mengendalikan hawa nafsunya, maka surga ma'walah tempat kembalinya. Subhanallah. Satu janji yang luar biasa. Ini bukan janji politik, Pak. Bukan janji politik. Kalau janji politik ya kita tidak percaya. Tapi ini janji yang maha pemberi rezeki, janji Tuhan yang maha pencipta, ya, subhanallah. Dan janji Allah tidak akan diingkari. Innallaha la yukhliful mi'ad. Subhanallah. Ya. Kemudian selanjutnya hadisnya lagi. Kata Nabi, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dan di bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Ya, beruntunglah. Dengan keberuntungan yang besar bagi mereka yang mendapati malam itu dan diisi dengan ketaatan. Kemudian apa kata Nabi menutup hadis ini? Ya, faman hurima khairuha faqad hurim. Maka barang siapa yang terhalang meraih kebaikan di bulan ini, maka dia telah terhalang dari semua kebaikan. Nah, jemaah sekalian, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang diperingatkan di akhir hadis tadi. Ya, jangan sampai kita terhalang dari kebaikan Allah. Jangan sampai kita terhalang dari kemuliaan Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan raghma anfi rajulin, raghma anfi rajulin, raghma anfi rajul. Ya, sungguh merugi kata Nabi. Ketika ditanya siapa ya Rasulullah? Ya, man atahu Ramadan, siapa yang didatangi oleh Ramadan, thumma salakha minhu, kemudian Ramadan ini pergi darinya, walam yughfarlah, sementara dosanya belum diampuni karena tidak maksimal beribadah, tidak optimal berbuat ketaatan. Ya, Ramadan berpisah dengannya, dosanya masih ada, masih banyak. Ya, padahal hidangan-hidangan menu-menu Ramadan ini seluruhnya tidak lain untuk apa? Terampuninya dosa-dosa kita. Ada puasa, siyam, ada qiyamul lail, ada tarawih, ada twitter, ada tadarus Al-Quran, ada sedekah, ada silaturahim, ada doa dan sebagainya. Kaum muslimin, semua menu-menu ini ya targetnya adalah terampuninya dosa-dosa kita. Masyaallah muslimin, ya, Bapak Komandan dan kita semua yang dimuliakan Allah, ya. Target utama dari semua target Ramadan tidak lain untuk mewujudkan pribadi yang muttaqi. Ini target kita dan kita bertekad untuk meraihnya insyaallah selama 30 hari ke depan. Insyaallah jemaah sekalian, yang kita mulai nanti malam insyaallah kita akan tarawih, walaupun tetap kita menunggu keputusan sidang isbat pemerintah, namun insyaallah kita yakin nanti malam ini kita sudah mulai. Ya. Jadi target kita apa? La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Mengakhiri tausiah saya ingin mengupas sedikit makna takwa, Pak. Kemana? Ada 2 tempat dalam Al-Quran yang mengupas makna takwa. Ya, yang pertama Al-Baqarah 1-4. Ya, di situ dijelaskan 5 ciri orang bertakwa. Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang meyakini, mengimani perkara yang gaib. Dan perkara gaib yang paling gaib adalah keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengimani keesaan Allah, mengimani malaikat-malaikat Allah, mengimani neraka, surga, azab, nikmat, kita imani, azab kubur dan seterusnya. Kemudian yang kedua, wa yuqimunas shalah, yaitu mendirikan salat. Maka nih kalau ada orang puasa tidak sholat, Pak, saya katakan Anda sia-sia. Ya, ada orang puasa tapi tidak sholat malam, tidak qiyamul lail, tidak tarawih, sia-sia. Kenapa? Karena indikasi diterimanya puasa adalah dia dimudahkan sholat malam. Ya. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, dia infakkan sebagian hartanya. Jadi dermawan dengan berbagi. Kemudian yang keempat, ya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan, termasuk yang paling utama Al-Quran. Al-Quran. Bagaimana beriman dengan Al-Quran?
Mari kita buka lembarannya, kita baca, kita tadabburi, kita pahami maknanya, dan kita amalkan dalam kehidupan. Kemudian yang kelima, wabil akhirati hum yuqinun. Ya, juga meyakini adanya hari akhirat. Karena ada sebagian umat Islam, mohon maaf, yang kufur terhadap hari akhirat. Tidak yakin ada balasan baik buruknya. Tidak yakin ada neraka surga. Tapi kita tidak, alhamdulillah. Kemudian tempat kedua di mana Allah berbicara tentang takwa adalah Ali Imran 133 135. Di situ disebutkan 5 sifat juga. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang bertakwa itu yang gemar berinfak, baik dikala susah maupun dikala senang, dikala kaya maupun dikala miskin, dikala lapang maupun dikala sempit. Yang pertama. Yang kedua, ya, wal kadhiminal ghaidh. Wal kadhiminal ghaidh, yaitu mampu menahan emosi, mampu menahan amarahnya. Walaupun dia di puncak emosinya, dia mampu bertahan. Ya, ini orang bertakwa. Karena tidak semua orang mampu menahan emosi. Kadang meluap-luap. Jangankan kepada orang lain, kepada anak istrinya pun meluap-luap. Ya, piring terlempar, sendok melayang, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga, wal afina 'anil nas, yang saling memaafkan. Ya, jadi kata afin ini bukan yang meminta maaf, tapi memberi. Karena memberi lebih besar, lebih berat daripada meminta. Kalau meminta mudah saja, maaf Pak, mudah. Tapi memberi susah. Maka ciri orang bertakwa bukan meminta, tapi memberi. Meminta maaf perbuatan yang mulia, tapi memberi maaf jauh lebih mulia. Kemudian yang keempat, wallahu yuhibbul muhsinin, berbuat baik. Disinilah yang saya maksudkan tadi, ya, dengan puasa bagaimana kita mewujudkan kepedulian sosial, kepekaan sosial. Apalagi sekarang ini daerah tetangga kita terkena musibah, ya, Dumpu, Bima, NTT dan seterusnya. Maka kepekaan sosial inilah yang ingin ditumbuhkan oleh puasa. Kemudian yang terakhir, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Ya. Dan orang-orang yang merasa pernah melakukan kezaliman, menganiaya dirinya, berbuat dosa, ya, ia segera ingat Allah dan beristighfar. Jadi perbanyak istighfar. Ini juga termasuk ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan Ramadan betul-betul kita maksimalkan untuk meraih derajat takwa, saya yakin sekali setelah Ramadan semua kita akan jadi pribadi-pribadi yang luar biasa insyaallah, baik di keluarga kita sendiri, di wilayah kerja kita, maupun sebagai hamba Allah dan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada lagi namanya pejabat yang koruptor, tidak ada lagi namanya pejabat yang mengkhianati rakyat, tidak ada lagi namanya pejabat yang penuh kedustaan, tetapi semuanya akan menjadi khalifah yang menjalankan tugas dan fungsinya. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, ya, sebelum Ramadan tiba, ini bulan suci, tentu kita pun menyambutnya dengan kesucian jiwa kita. Maka hendaknya nanti setelah ini kita berusaha, ya, mengosongkan hati kita dari kebencian kepada sesama, mengosongkan hati kita dari dengki, hasad, iri dan seterusnya. Kita saling memaafkan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Abdullah, bagaimana cara para sahabat menyambut Ramadan?" Ini pertanyaan sederhana, Pak. Benar? Bagaimana cara para sahabat menyambut Ramadan? Apa jawaban beliau? Ya, kata beliau, tidak ada satupun dari kalangan sahabat Nabi ketika menyambut hilal Ramadan sedangkan di dalam hatinya ada, ya, secuil kebencian terhadap saudara. Artinya apa? Mereka kosongkan hati, mereka maafkan saudaranya, mereka relakan saudara. Ya, sehingga apa? Mereka masuk dengan hati yang suci bersih untuk menyambut bulan yang suci. Kemudian dalam riwayat yang lain, dan ini insyaallah sebagai renungan terakhir kita, kata Nabi, nanti di hari kiamat di padang mahsyar ada dua orang yang didudukkan oleh Allah Jalla wa'ala. Ini kita bayangkan, Allah dudukkan dua orang.
Mereka duduk dengan kepala tertunduk. Kemudian yang satunya berkata, ya ilahi, ya tolong ya Allah, ya ambillah kebaikan saudara saya ini dan berikan kepada saya. Karena dulu di dunia dia sering menzalimi saya. Jadi orang yang satu berkata kepada Allah, dia mengadu, ya Allah, ini saudara saya dulu di dunia ini sering zalim, maka ambil kebaikannya berikan kepada saya. Kata Allah, wahai hambaku, bagaimana mungkin aku ambil kebaikan dia sementara dia tidak punya kebaikan sama sekali? Tidak ada kebaikannya orang ini, wahai hambaku, gimana caranya aku ambil? Kemudian orang ini berkata, ya Allah, kalau begitu tolong semua dosa-dosa saya pikulkan kepada dia. Kata orang ini, ya, semua dosa saya ini ya Allah pikulkan kepada dia sebagai balasannya. Ya. Kemudian Rasulullah ketika menceritakan hadis ini, Bapak Ibu, meneteskan air mata. Beliau menangis. Ya, membayangkan gambaran dialog itu, jemaah sekalian. Ya, orang ini minta semua dosanya dipikulkan kepada saudara. Maka Allah berfirman, wahai hambaku, coba angkat kepalamu. Maka dia angkat kepalanya, jemaah sekalian. Ketika dia angkat kepalanya, Allah bertanya, apa yang kau lihat? Dia berkata, ya Allah, aku melihat sebuah istana yang terbuat dari emas. Ya, bertahtakan bintang berlian, begitu indah. Ya. Kemudian dia berkata, ya Allah, buat siapa istana yang indah ini ya Allah? Apakah buat seorang nabi, buat siddiqin, buat syuhada, atau buat siapa ya Allah? Ya. Kemudian Allah berkata, istana itu buat engkau, wahai hamba. Ya, untuk. Kemudian dia berkata, ya Allah, mana mungkin ya Allah aku bisa mendapatkan istana itu? Aku tidak punya amal yang cukup. Ya. Apa jawab Allah? Engkau hanya, ya, engkau cukup membayar harganya saja. Engkau cukup membayar harganya. Kata dia, ya Allah, bagaimana mungkin aku bisa membayar harga istana yang begitu indah itu, sementara aku sendiri tidak punya kebaikan yang banyak. Maka apa jawab Allah? Jemaah sekalian, harganya adalah engkau maafkan saudaramu itu. Engkau maafkan saudaramu itu. Relakanlah kezalimannya di masa lalu, maka engkau mendapatkan istana itu. Ya. Kemudian Allah katakan, kalau engkau telah memaafkan saudaramu, maka gandenglah tangannya, masuklah ke surga. Subhanallah. Sebuah dialog yang sangat indah yang menunjukkan betapa pentingnya saling memaafkan di antara kita. Karena untuk meraih ketakwaan tidak akan mungkin bisa kecuali dengan saling memaafkan. Saya kira ini yang saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan masih banyak tentunya pelajaran-pelajaran Ramadan yang nanti bisa kita petik satu demi satu seiring dengan berjalannya hari-hari mulia kita di bulan suci Ramadan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita ikuti sambutan dan arahan yang disampaikan oleh Bapak Kantor Kementerian Bawah kepada Bapak Terandus Haji Samsul Ilyas MSI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para tasawu, Bapak-bapak kasih dan penyelenggara, yang saya hormati Pak Ketua Jawas beserta seluruh anggota, yang saya hormati para masyarakat negeri yang hadir pada kesempatan juga yang hadir pada hari ini. Kemudian seluruh ASN, lingkup pembinaan agama kepada semua para
penyuluh non-TNS hadir pada hari ini. Sebenarnya seluruh keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama dan utama di ujung atau di akhir bulan Sya'ban 1442 Hijriah akan meninggalkan kita semua, dan insyaallah dalam waktu dekat pun kita akan menyambut kedatangan bulan suci mulia, bulan Ramadan. Mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita pandai bersyukur terhadap nikmat tersebut, insyaallah Allah akan tambahkan nikmat lain dalam kehidupan kita semua. Salah satunya hari ini bagian daripada nikmat Allah itu adalah kita bisa duduk bersama, bisa kita berjemaah, bangun jemaah bersama, kemudian bangun komitmen kebersamaan dalam rangka ikhtiar kita bersama, usaha kita bersama untuk melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai aparatur sipil negara khususnya agama Kabupaten Sumbawa. Salah satu acara hari adalah tahlil Ramadan sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Salam salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa. Insyaallah nanti malam pemerintah khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia bersama ormas-ormas lain akan melaksanakan sidang isbat dan penentuan 1 Ramadan 1442. Walaupun ormas lain sudah memutuskan dan menetapkan bahwa 1 Ramadan 1442 Hijriah itu jatuh tanggal 13 April 2021. Semoga doa kita semua bersama mudah-mudahan tahun ini pun bersama mulainya, walaupun berbeda cara menghitungnya. Tapi insyaallah mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Bapak-bapak dan saudara-saudaraku yang saya hormati dan semuliakan, jadi kalau kita sudah mendengarkan takbir tadi atau tausiah disampaikan oleh guru tadi, kita saya hati kita mengapa tahun lalu ada saudara kita juga pernah berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ditemukan dengan takbir semacam ini. Tapi ternyata mungkin kita mewakili memegang ke belakang, tidak ada saudara kita itu sudah meninggalkan kita semua. Mungkin ada yang meninggal orang tuanya, bapak, ibu, atau mungkin sudah ditinggalkan oleh adik, kakak. Maka hari ini kita luar biasa ya, Allah masih berikan nikmat untuk kita hidup di dunia ini, untuk menjalani hidup yang sebentar ini, hidup yang fana. Mudah-mudahan kita bisa mengisi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, kemudian hari ini saudara-saudaraku, jadi musyawarah khairul bariyah ya. Jadi maaf Pak Ustaz, dulu ya, khairul bariyah adalah sebaik-baik makhluk dalam kita saja. Tapi alhamdulillah hari ini mungkin saudara-saudaraku pasti bertanya kasih. Jadi alhamdulillah tahun 2021 ini kita musyawarah kita berbenah ya, karena alhamdulillah karena ada titipan seluruh ASN yaitu kaitan dengan infak dan sedekah. Maka alhamdulillah jadi infak dan sedekah itu sudah ditunaikan untuk berbenah musyawarah khairul bariyah pada hari ini sudah kelihatan untuk kita mengisi dan menyambut bulan suci Ramadan. Untuk itu pun saya minta kepada Pak Kasih
Dinas Islam Peraturan Kementerian Agama tentang Kabupaten Sumbawa yang mungkin bisa bersama juga Pak Kasih berdasarkan hasil rapat ibu-ibu dan wanita. Jadi dalam puasa, dalam bulan suci Ramadan itu minimal 4 kali pertemuan untuk kita sholat tarawih bersama di mushola Khairul Bariyah ini, nanti bersama ya ASN dan tinggal nanti beliau yang buatkan jadwal nanti kalau pun hasil apa dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa ada kiranya sehari kita apa ya, karena kemarin diwakili oleh Pak Kasih Bimas dipimpin langsung oleh Pak PDS Kabupaten Sumbawa dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan itu hanya menguatkan surat edaran nomor 3 dan nomor 4 Menteri Agama tentang panduan sholat tarawih selama bulan suci Ramadan maupun Idul Fitri. Untuk itu pun saya berharap kepada para penyuluh PNS maupun PNS kita semua untuk mengikuti dan mematuhi panduan tersebut. Sampaikan kepada pengurus masjid kita yang ada di seluruh Kabupaten Sumbawa itu ya untuk memutus mata rantai virus. Kemudian juga saya sampaikan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa. Ya, kalau diisi sampai tanggal 3 bulan ini ada kepekaan sosial kita terhadap musibah yang yang dialami oleh saudara-saudara kita baik di NTT maupun di Kabupaten Bima dan tapi yang lebih parah itu adalah di Kabupaten Bima. Alhamdulillah sudah terkumpul Pak Kasibak ya terkumpul bantuan untuk saudara kita itu baik dari madrasah negeri, dari APRI, kemudian dari Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa. Insyaallah bantuan tersebut baik itu baju layak pakai, kemudian ada uang tunai, ada beras dan lain-lain sebagainya. Dalam waktu dekat pun kita akan sampaikan kepada yang berhak untuk menerimanya. Tapi kalau sudah terkumpul semua ya mungkin Pak Kasubag segera untuk membentuk macam mungkin beberapa orang yang mengantar nanti pakai kereta atau mobil atau lain-lain sebagainya, sehingga sekali lagi lihat atau amalan atau amal soleh disampaikan oleh saudara-saudara kita cepat tersampai. Tapi koordinasi dan konsultasi juga dengan teman-teman di Kabupaten Bima. Dan sebab mulai dari kesempatan pada Pangga, Pak, itu di situ juga tampak musibah di situ Pak, di Desa Dena di kesempatan pada Pangga. Kemudian selanjutnya juga berdasarkan surat edaran Menpan, surat edaran Menteri Aparatur Negara Birokrasi bahwa jam kerja kita walaupun belum ada surat Menteri Agama jadi biasanya bulan suci Ramadan itu berbeda jam masuk dengan hari-hari sebelum Ramadan. Jadi hari pertama biasanya jam 8 puasa, kemudian jam 11 sudah kembali baru ke sana Pak. Tapi mungkin nanti kita menunggu sudah ada, tinggal di-share aja nanti Pak Kasubag untuk aturan jam masuk. Kita tidak ada apel pagi, tidak ada apel, tidak ada pulang, dan jam masuk, jam pulang dan jam istirahat sudah ditentukan dengan itu. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati dan seruakan, alhamdulillah juga tahun 2021 ini di bawah koordinasi dan koordinator Kepala Seksi Bimas Islam bahwa seleksi tilawatil Quran yang ke-26 jadi luar biasa yang mengharumkan nama daerah khususnya Kabupaten Sumbawa. Jadi anak-anak kita bisa masuk peringkat ke-4 se-provinsi Nusa Tenggara Barat. Tetapi itu pun
tetapi itu pun ya berkat doa kita semua. Ya, karena untuk tahun 2021 baik di Perda maupun yang lain itu hanya kita laksanakan TC biasa saja, Pak ya. Tidak ada anggaran di Perda, tetapi alhamdulillah sesi Bimas ada di dalam pimpinannya untuk melaksanakan TC itu, tapi kesuksesan yang amat luar biasa, mengharumkan nama daerah, bahkan Pak Bupati akan memberikan hadiah dan penghargaan tersendiri bagi anak-anak kita yang mewakili Kabupaten Sumbawa. Tapi jangan sampai di situ Pak Kasih Dimas, jadi karena tantangan ke depan ya bagi anak kita yang juara itu untuk mengikuti event tingkat nasional itu perlu juga perjuangan yang luar biasa juga. Tapi nanti bisa bangun koordinasi dan konsolidasi seperti ini, nanti mendatangkan pelatih-pelatih yang tidak bisa dalam kemampuan dan kompetensi membina kori dan kori itu kita tidak bisa melakukan lagi, sehingga nanti bukan saja tingkat provinsi mengharumkan nama daerah, bahkan kita berharap juga sampai tingkat nasional. Bapak Ibu dan hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, kemudian yang terakhir, terima kasih pula kepada saudara-saudaraku yang sudah melaksanakan vaksin, ya vaksin, karena bagian dari kita adalah wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kepatuhan dan kita sudah laksanakan, tinggal bagian-bagian yang lain mungkin ya yang masih belum vaksin ya, tapi alhamdulillah di kantor sudah sekian persen sudah melaksanakan vaksin ya, 50 orang katanya Pak Kasubag. Jadi vaksin pertama, vaksin kedua juga sudah kita laksanakan. Jadi tidak ada mestinya kalau tanya sakit batin Pak ya, jangan tanya lain. Apa pengaruhnya Pak setelah divaksin? Oh, saya mau makan terus aja. Oh, makan ya biasa lah, apalagi kalau obat vaksin pada diminum obat baku saja pasti kita rasa ngantuk ya. Nah, jadi mari kita semua saudara-saudaraku, saya mengajak kepada seluruh keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa untuk memutus apa itu yang kita dengar ya, vaksin yang sudah digelar dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Sumbawa. Kemudian sebelum kita berakhir ini, atas nama pribadi dan nama keluarga dan seluruh keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, saya sampaikan mohon maaf Pak ya. Jadi walaupun sudah 6 bulan di Kabupaten Sumbawa, mungkin ada ucap ataupun ada kata, ada mungkin ya, hal-hal yang mungkin menyinggung dan menyakiti hati saudaraku. Pada kesempatan hari ini saya dengan seluruh keluarga besar ya, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya menyambut bulan suci Ramadan, walaupun nanti mungkin di masing musola dan di masjid kita masing-masing. Tapi saya berharap seluruh keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa menjadi uswah, menjadi teladan di tiap-tiap musola dalam mengisi bulan suci Ramadan. Ini mungkin mohon maaf atas segala kurangannya. Terima kasih atas kehadiran kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, kebetulan saya ditunjuk sebagai koordinator untuk pengumpulan bantuan bencana banjir di Kabupaten Bima. Maka pada kesempatan ini ingin saya sampaikan jumlah dana yang sudah masuk. Yang pertama dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa, atau lengkapnya dari para ASN, yaitu 1.050.000. Kemudian dari APRI, yaitu Asosiasi Penghulu atau Perkura, 1.544.000 berupa uang, dan ada juga barang belum kami inventarisasi
berada di pos masing-masing. Kemudian dari guru-guru dan pegawai Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Sumbawa yang kami terima kemarin hari Kamis, yaitu sebesar 5.555.000 plus pakaian layak pakai dan beras. Kemudian dari kepala Mansadu atau dari guru-guru Mansadu Sumbawa 1 juta rupiah. Kemudian dari MTSN 3 Sumbawa 1.500.000 yang tertulis di amplop, kami belum hitung karena banyak yang 2.000. Jadi butuh mesin hitung semuanya. Kemudian informasi dari kepala Man 3, ini masih informasi uang 4 juta dan plus barang. Nah, barangnya belum bisa tahu apakah air minum dan sebagainya. Nah, untuk itu mohon nanti yang lain baik pribadi maupun secara organisasi bisa lebih cepat menyampaikan atau menyerahkan kepada kami untuk selanjutnya. Insya Allah paling lambat hari Sabtu kami akan berangkat menuju Demak untuk mengantar bantuan tersebut. Mungkin sudah itu sudah mandua belum? Mungkin Pak ada yang kepala MTS 4 besar-besar sudah ada amplop di kantongnya, saya cuma belum bisa ya. Jadi segera ya, yang kita dapat kasihan teman-teman kita yang terdampak banjir di mungkin sekali karena ini konservasi sudah agak lama menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita mendengarkan pembacaan doa yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Suparman, penyuluh Universitas Kecamatan Sumbawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, mengakhiri acara kita pada pagi hari ini, mari kita mendahulukan ibadah mohon dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita awal doa kita dengan bersama-sama membaca Al-Qur'an. Al-Fatihah. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم. اللهم يا الله بارك لنا وارحمنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك الصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم نور قلوبنا بنور دينك وطهر أعضاءنا بنور حقك ويسر أمورنا بنور توفيقك واستجب دعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا بفرقا نصرا معصوما. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara ini kami tutup, kami sampaikan permakluman
Setelah selesai akan ditutup, dimohon kepada penduduk atau peserta pemilihan penduduk non-PS langsung masuk ke ruangan aula, langsung menyimak materi. Sedangkan yang lain silakan untuk menuju meja yang kami siapkan untuk deporsi itu beberapa pengalaman. Mari kita ini yang sama-sama merasakan kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.